Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik yang saya banggakan, anggota Pramuka Dewan Penggalang se-Kabupaten Trenggalek yang sangat luar biasa. Bertemu dengan saya dalam kegiatan Gladian Pemimpin Regu Dewan Penggalang secara online Warcap Trenggalek tahun 2020. Baik, kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk mempelajari lebih dalam tentang kepenggalangan. Gugus depan penggalang yang adik-adik sekarang bernaung di gugus depan masing-masing banyak mengandung kiasan-kiasan yang harus adik-adik gali dan pahami. Jadi di Pramuka itu tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan sekedarnya begitu-begitu saja, tapi ada makna yang dalam, ada makna yang terkandung di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap simbol-simbol yang adik-adik kenakan. Tapi sebelumnya, mari kita mencoba untuk bernyanyi. Nah, kira-kira adik-adik harus ikut nyanyi juga ini ya. Judulnya bukan polisi dan bukan tentara, tapi apa? Pramuka. Ya, sebelumnya 2 kali tepuk Pramuka. Cip. Nah, itu ya. Terakhir harus diberi kata cip biar semuanya jadi cip. Nah, gitu. Cip maksudnya bagus. Baik adik-adik, lagunya seperti ini. Liriknya, bukan polisi dan bukan tentara, coklat tua, coklat muda seragamnya, tongkat tali fluid itu senjatanya, dasa dharma dan trisetya pedomannya. Orang bilang itu namanya Pramuka, singkatan dari Praja Muda Karana. Ayo kawan kita masuk di Pramuka, di gugus depan masing-masing yang tercinta. Tepuk tangan. Gitu ya, nanti dipraktekkan sendiri. Karena ini online, jadi saya lanjut aja materinya. Kiasan dasar Pramuka. Untuk adik-adik di usia penggalang banyak mengandung kiasan-kiasan dasar yang harus adik-adik pahami. Bahwa sebagai seorang anggota Pramuka Penggalang itu tidak hanya menggunakan pakaian yang begini. Kenapa kok harus merah? Kenapa kok kolongnya merah, kenapa kok pakai topinya tidak boleh sembarangan, maksudnya harus begini. Tidak boleh seperti kakak ini misal. Nah, gitu. Itu ada maknanya, ada kiasan dasarnya. Baik, kakak mencoba untuk mengulas satu persatu. Penggalang persatuan dan kesatuan. Adik-adik di sini mengandung kiasan bahwa adik inilah wujud sejarah bangsa Indonesia, menggalang persatuan dan kesatuan yang dahulu kala itu diwujudkan dengan adanya Sumpah Pemuda. Nah, dari situ nama penggalang dilahirkan sebagai nama golongan untuk adik-adik usia 11 tahun sampai usia 15 tahun. Selanjutnya, adik-adik perlu diketahui juga bahwa penggalang itu kalau berkumpul menjadi banyak anggota-anggota penggalangnya itu ada namanya, nama yang juga diambil dari kiasan dasar. Namanya apa? Pasukan. Ya, betul, pasukan. Pasukan itu diambil juga dari sejarah bangsa Indonesia. Asal kata dari
pa, suku, dan an. Nah, itu maksudnya diambil dari banyak suku-suku yang berkumpul menjadi satu. Nah, namanya diambil menjadi pasukan. Nah, diberikan nama untuk adik-adik jika adik-adik berkumpul dari banyak kelompok menjadi satu, namanya pasukan. Nah, selanjutnya kelompok yang tadi saya sampaikan itu ada namanya juga untuk adik-adik. Kiasan dasar yang diberikan nama untuk kelompok adik namanya adalah regu. Nah, ini dulu regu itu sebuah nama dari tempat untuk berjaga. Ya, semisal gardu, dulu namanya adalah regu. Tempat berkumpul atau kelompok kecil-kecil yang jumlahnya 6 sampai 10 sampai 8. 6, 8, 10 itu kalau adik-adik sekarang 6 sampai 8. Nah, dulu kakak masih 10 gitu ya. Kalau sekarang dibatasi sampai 8. Itu kalau sudah berkumpul namanya menjadi regu. Istilah yang diambil dari zaman dahulu, tempat untuk berkumpul atau gardu yang semisal ini. Nah, itu selanjutnya adik-adik Dewan Penggalang itu kalau istilahnya punya tingkatan masing-masing sesuai dengan SKU yang telah ditempuh. Ini juga diambil dari sejarah bangsa juga. Ada yang pertama, tingkatan ramu. Tingkatan ramu di sini tempatnya. Gambar apa itu namanya? Gambar manggar atau gambar janur yang dibuka dan di situ tergambarkan manggar atau bunga dari pohon kelapa. Ini manggar satu namanya ramu, menceritakan atau mengisahkan itu maksudnya pada zaman dahulu itu sebelum kemerdekaan lahir itu masyarakat masih meramu, mencari ramuan dari sana kemari untuk mencari ramuan agar bisa tercipta sebuah persatuan. Nah, dari ramuan ini berikutnya dirakit, dijadikan satu, diikat. Ini tingkatan kedua golongan penggalang. Dan yang terakhir adalah tingkatan diterapkan, dipraktekkan. Nah, dari ketiga tingkatan ini diambilkan dari sejarah bangsa Indonesia. Orang dulu itu suka itu meramu, merakit dan menerapkan. Itu tingkatan yang harus adik-adik lalui di tingkat penggalang. Dan yang terakhir ada tingkatan Garuda. Nanti di pembahasan yang lain adik-adik akan disampaikan tentang tingkatan Garuda. Adik-adik yang saya banggakan, dari kiasan-kiasan dasar yang adik-adik pelajari inilah diharapkan nanti adik-adik itu memiliki rasa cinta tanah air yang mendalam. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan mengikuti kegiatan ini, kegiatan itu, tapi adik-adik tidak bisa merasakan apa yang terkandung makna di dalamnya. Dari itu adik-adik harus bisa lebih kritis belajar. Di penggalang itu diajarkan tentang upacara, susunan upacara. Bentuknya apa susunan upacaranya? Bentuknya adalah angkare. Nah, itu juga mengandung maksud juga. Ada kiasan dasarnya juga. Kalau siaga masih lingkaran besar. Tapi kalau sudah penggalang bentuknya seperti angkare, seperti huruf U, seperti ini. Nah, yang seperti ini. Maksudnya apa ini? Kalau angkare ini, kalau lingkaran ini, pemikirannya masih tertutup. Jadi semuanya ditunjukkan oleh orang tua, semuanya dipandu orang tua, orang yang lebih dewasa. Yang ini boleh dilakukan, yang ini jangan dulu dilakukan, yang ini jangan dulu dilakukan. Itu usia penggalang. Kalau sudah usia, itu usia siaga. Kalau sudah penggalang, adik-adik usia penggalang, seusia adik-adik ini
ini kiasannya adalah angkare. Pemikirannya sudah mulai terbuka untuk mempelajari suatu hal yang baru, suatu hal yang belum adik pelajari secara bersama-sama. Tidak boleh sendiri, harus bersama-sama, bersama dengan Regu, bersama dengan Pratama, bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, ini namanya angkare. Nah, selanjutnya dari sini adik-adik bisa mengambil makna juga bahwa penggalang itu bersenang-senang, tapi tidak senang, semangat. Itu adalah jiwa-jiwa kalian, kreatif, suka ingin tahu yang lebih. Tapi nanti kalau sudah melakukan apa begitu, kadang juga merasa jenuh. Itu sudah biasa. Makanya ini namanya istilahnya ini adalah keterbukaan, walaupun terbuka tapi tidak sepenuhnya, namanya angkare. Nah, ini adik-adik harus mengikuti banyak arahan dari pembina. Nah, masih harus sesuai dengan arahan dari kakak pembina. Secara kegiatan boleh, namun usul-usul harus berani untuk menyampaikan kepada pembina. Itu harus adik-adik harus mengejar keingintahuan adik-adik, tapi sesuai dengan arahan dari kakak pembina. Adik-adik yang saya banggakan, kiranya untuk kiasan Pramuka Penggalang, kiasan dasar apa yang ada di dalam Pramuka Dewan Penggalang, yang ada di Pramuka Penggalang, kiranya cukup sekian. Masih banyak, kalau adik-adik kepengen tahu, sekarang sumber informasi sudah banyak. Bisa adik-adik perluas ilmunya adik-adik dengan melalui pembelajaran secara pedagogik sendiri. Jadi adik-adik bisa menambah khasanah keilmuan adik-adik. Jangan patah semangat, jangan menyerah, harus pantang menyerah, gitu kan. Adik-adik, lagu tadi silahkan dipelajari di rumah. Itu bedanya bukan polisi dan bukan tentara, bedanya dengan pramuka. Kalau pramuka punya banyak kiasan dasar, mulai dari atas sampai bawah, sampai kegiatannya pun juga mengandung kiasan-kiasan. Kalau mereka tidak, gitu kan. Akhir kata, kami akhiri cukup sekian. Terus semangat, tetap semangat, jangan patah semangat. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Sampai jumpa di Gladian Pinru yang berikutnya. Sampaikan materi yang sudah disampaikan oleh kakak pembina kepada teman-teman yang lain yang mungkin kali ini belum mendapatkan kesempatan mengikuti Dian Pinru. Saya ada orang lebihnya, mohon maaf. Saya Qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.